Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan nama saya Iwan Maulana. Saya mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Sanur Jati kelas A23. Pada kesempatan hari ini saya akan berbicara atau berbicara sedikit lah tentang kebijakan dalam dunia pendidikan kita. Adapun yang akan saya bahas sedikit adalah tentang bergonta-gantinya kurikulum di negara kita ini. Seperti kita ketahui, negara kita ini dari dulu sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian kurikulum. Yang saya tahu itu ada KTSP, ada Kurtilas, ada kurikulum Merdeka, dan sekarang ada namanya Deep Learning, seperti itu ya. Tapi kalau pengalaman saya ketika saya masih SD, itu kurikulumnya itu sederhana, tapi bisa dimengerti oleh siswa. Lalu ya sama seperti saya mondok di pondok pesantren, itu kurikulumnya simple, tapi bisa diikuti oleh siswa. Tapi sekarang ini kurikulum katanya tambah canggih, ya, tambah canggih dan memang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi kok yang dirasakan justru, mohon maaf, anak-anak itu apa ya? Jangankan anak-anak lah, guru-gurunya kadang-kadang itu bingung. Ya bingung. Bingungnya apa? Secara administrasi juga harus membuat banyak beberapa perangkat administrasi lah, seperti itu. Padahal rata-rata mereka melakukannya cuma sebagai formalitas saja, belum tentu diterapkan dalam pembelajaran. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung dengan kurikulum yang dulu, ya taruhlah yang KTSP ya, itu bagi saya lebih sesuai. Karena apa? Dalam kurikulum KTSP itu kita itu fokus, misalkan dalam satu pembahasan materi, kita memang hanya fokus dalam satu materi dan satu pelajaran saja. Tidak, misalkan kalau tematik kan tema ini masuknya seperti itu. Jadi memberikan pemahaman pada anaknya juga itu lebih mudah seperti itu. Dan kita pun sebagai pengajar juga lebih lebih bisa fokus untuk membahas materi dalam satu pelajaran seperti itu. Ya khususnya yang saya rasakan sekarang tuh ya yang kurikulum Merdeka dan ya apalagi deep learning seperti itu. Itu kayaknya banyak sekali administrasi yang harus disiapkan oleh guru. Pada kenyataannya ketika terjadi kegiatan belajar mengajar, toh seorang guru itu akan mengalir secara alami. Ya, bagaimana metodenya, bagaimana
cara mengajarnya seperti itu. Ya memang semuanya bertujuan ya dengan perkembangan zaman, bahwasanya kurikulum yang lalu sudah tidak efisien, ya sudah tidak efisien atau sudah mungkin sudah ketinggalan zaman seperti itu. Tapi intinya kalau kita lihat sekarang itu apa ya? Ya kurikulum berganti, katanya lebih bagus, tapi ya peserta didiknya itu kualitas, ya kualitas peserta didiknya itu lebih berkurang daripada pada zaman-zaman dulu seperti itu. Ini analisis saya sebagai orang ya yang awam lah dalam dunia pendidikan seperti itu. Ya jadi ya kalau ya yang saya harapkan itu kurikulum oke, ya berubah, boleh berubah, tapi ya dipertimbangkan juga, dipertimbangannya bagaimana kira-kira kurikulum tersebut relevan nggak untuk diterapkan di negara kita. Jangan, mohon maaf, kita mengambil kurikulum dari negara orang lain karena mungkin negara tersebut itu sudah berhasil dalam bidang pendidikan, lalu di copy paste ke negara kita. Sedangkan kita sendiri, mohon maaf, belum melihat apakah sarana, fasilitas, dan mungkin faktor-faktor lainnya yang mendukung keberhasilan di negara tersebut. Sedangkan di negara kita itu belum ada seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan di perkataan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.